Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali bertemu dalam seri Kamu Bisa, program Kamu Bisa. Malam hari ini bersama dengan saya Rekson Nainggolan, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentang yang bertajukan sejahtera dengan tumpang sari tomat dan cabai. Ya, kalau sebelumnya kita berbicara hanya satu jenis tanaman, kali ini kita akan berbicara bagaimana apakah keuntungan dan kerugian dan bagaimana prakteknya tumpang sari tomat dan cabai. Ya, program Kamu Bisa ini merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang merupakan kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia. ASI Indonesia adalah organisasi kaum awam dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan inspirasi tentang berbagai model usaha pertanian yang mungkin dapat ditiru atau menjadi bahan inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Dan malam hari ini kita bersama dengan beberapa narasumber yang telah berada di studio kita. Narasumber praktisi kita adalah Bapak Bram Ander. Selamat malam Pak Bram, apa kabar? Masih mute Pak. Kemudian bisa kedengaran Pak Bram? Ya, selamat malam. Oke, kemudian kita lanjut dengan bersama kita juga ada Profesor Insinyur Daniel Saputra. Beliau adalah akademisi dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam Prof Daniel, apa kabar? Selamat malam, luar biasa. Bram mungkin boleh di-unmute Pak Bram, sepertinya masih mute. Sudah. Bisa kedengaran? Sudah unmute beliau. Belum. Prof Daniel belum kedengaran, apa perlu di-unmute barangkali Prof? Saya sudah. Oke, ini sekarang sudah kedengaran. Terima kasih telah bersama dengan kita. Pak Bram, saya kembali menyapa Pak Bram. Sudah bisakah kedengaran? Bisa. Nah, sekarang sudah kedengaran Pak Bram. Senang bersama dengan Pak Bram ya. Ini sekarang posisi di mana Pak Bram? Di Bandung kah? Di Bandung. Di Bandung. Di rumah. Pak pemirsa sekalian, Pak Bram ini adalah praktisi tumpang sari tomat dan cabai dari Bandung bersama kita malam hari ini. Bersama kita juga ada Bapak Dr. Jakarius Hukom. Ya, beliau adalah akademisi dari Universitas Patimura. Selamat malam, Dr. Hukom, apa kabar? Ya, selamat malam Pak Rekson. Selamat malam pemirsa. Baik selalu, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Hukom. Terima kasih telah bersama dengan kita. Juga ada seorang ibu yang cantik, seorang akademisi di bidang pertanian, yaitu Dr. Insinyur Yohana Taribuka, Magister Pertanian. Selamat malam, Dr. Yohana, apa kabar? Selamat malam, Pak Rekson. Puji Tuhan, baik. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kita untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia pada malam hari ini, Bu Yohana. Baiklah, pemirsa sekalian, kita akan lihat kegiatan yang dilakukan oleh Pak Bram Ander ini di Bandung dalam sebuah cuplikan berikut ini untuk mengawali perbincangan kita malam hari ini.
Wah, senang sekali kita melihat tadi tomatnya itu ya, sangat segar ya. Di samping tomat juga ada tanaman cabai yang tadi juga cukup segar ya. Terima kasih Pak Bram atas kiriman video tentang usaha Bapak yang Bapak lakukan di Bandung. Pak Bram, kenapa tertarik Pak Bram untuk melakukan tumpang sari? Biasanya yang lain, teman-teman yang lain, kita beberapa kali mengadakan tayangan sebelumnya tentang tomat. Mereka hanya tanam tomat tanpa tumpang sari dengan cabai atau dengan tanaman lain, Pak Bram. Apa keuntungan yang Bapak dapatkan dengan melakukan sistem penanaman melalui tumpang sari ini, Pak Bram? Ya, karena saya melakukan pertanian hanya dengan menggunakan plastik mulsa. Jadi dalam satu tanaman kita bisa menanami beberapa macam tanaman untuk membuat tumpang sari ini, karena lebih efisien dalam menggunakan pupuk, menggunakan waktu. Jadi sekali jalan bisa beberapa macam tanaman. Karena kita kalau memupuk satu tomat, kita bisa mengenai dengan cabai juga. Jadi bisa sekali jalan bisa 2 tanaman. Oh, oke. Itu Pak Bram, tomat itu kan umurnya beda dengan cabai ya Pak. Ya, itu sekali tanam atau bagaimana Pak? Biasanya beda 1-2 minggu lah. Karena tomat ini kan dia umurnya nggak selama dengan cabai, tapi dia satu rumpun. Jadi baik pupuk, baik obat anti hama, semuanya bisa dikenakan untuk 2 tanaman ini. Oh, oke. Jadi tomat itu berapa lama Pak? Cabai berapa lama? Kalau cabai dari kita mulai semai sampai di panen itu kurang lebih 6 bulan. Kalau tomat hanya 3-4 bulan. Oh, oke. Jadi sementara mereka bertumbuh bersama, cabainya akan naik dulu ya. Sekalian melindungi, tomatnya naik duluan dan panen duluan. Ya. Itu sementara sambil nunggu pohon cabainya tumbuh gitu Pak ya? Betul. Karena tomat ini kan dia berbuah terus sampai 4 kali, 5 kali panen kita. Dan sesudah itu daunnya akan mengering dan mulai kita cabut, kita bisa ganti tanaman yang lain. Itu cabainya nggak terganggu Pak ya? Kalau dengan rimbunnya tomat itu? Karena di dalam satu mulsa itu ada beberapa lubang kan. Jadi lubang itu kita tanami satu macam tanaman. Jadi kalau tomat di kiri kanannya, cabai di tengah, jadi kita bisa menggunakan pupuk itu untuk dua-duanya sekaligus. Jadi tomat di sisi kanan dan kiri, kemudian cabainya di tengah ya Pak ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bram. Tadi kita sudah lihat ya, itu sebuah, nanti kita akan masih berbincang dengan Pak Bram, namun kita juga berbincang dengan beberapa narasumber kita di sini tentang keuntungan dan kerugian untuk melakukan pola penanaman sistem tumpang sari ini. Saya ingin ke Prof. Daniel dulu. Prof. Daniel, kira-kira selain yang disampaikan oleh Pak Bram tadi, apa keuntungan lain yang akan didapat petani dengan menggunakan pola tanam tumpang sari ini, Pak? Baik, Pak Rekson, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Jadi tumpang sari tujuan utamanya adalah saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan. Khususnya bagi tanaman yang lebih dari satu, ya. Jadi multi cropping namanya ya, multi cropping itu boleh lebih 2 atau 3. Bahkan seperti yang dilaksanakan oleh Pak Bram, itu memang dianjurkan satu ada lagi tanaman, yaitu tanaman bunga marigold ya, bunga yang kuning itu, bunga teh ayam kalau di tempat saya namanya, itu ditanam di sekeliling sebagai pagar. Dan ini hama untuk tomat dan cabai
itu biasanya lebih senang datang ke bunga daripada ke tomat dan cabai. Jadi itu biasanya itu. Kemudian juga karena harga ini saling mensubstitusi. Biasanya kalau harga cabai naik, harga tomat biasa-biasa saja. Atau kalau misalnya harga cabai ini bisa turun naik drastis begitu ya. Harga tomatnya relatif stabil sehingga si petani kalaupun harga salah satu komoditinya turun, dia masih bisa mendapatkan pendapatan yang lumayan dari cropnya yang lain. Tumpang sari juga dibuat orang biasanya ya untuk sambil menunggu tanaman. Kalau di tempat kami di sini di Sumatera Selatan, biasanya kalau para petani, karena di sini kami banyak perkebunan karet rakyat, pada waktu mereka meremajakan karet, itu pada waktu bibit karet ditanam, itu di sela tanaman karet itu ditanam nenas. Ya, ditanam nenas sampai karetnya sudah agak besar dan menaungi nenas sehingga tidak mendapat cahaya matahari lagi. Jadi itu juga tumpang sari. Ya. Tumpang sari ini artinya dia menggunakan satu yang sama. Atau juga sering juga ditanam tumpang sari itu adalah tanaman-tanaman yang menguntungkan bagi tanaman utama. Jadi untuk kebun sawit atau kebun karet biasanya kalau dia sudah mulai lindungannya, naungannya sudah besar dan tidak bisa lagi ditanam nanas atau jagung, itu ditanami kacangan namanya ya, leguminosa. Ya, leguminosa ini mempunyai fungsi dia bisa menfiksasi atau mengambil nitrogen dari udara ke dalam tanah dan dia dapat menjadikannya menjadi NO ya, tersedia bagi tanaman sehingga tanamannya lebih subur. Jadi tumpang sari ini itu tujuannya. Kemudian ada lagi tumpang sari antara peternakan dan perkebunan, ya, namanya siska, ya, sapi kelapa sawit. Jadi sementara tanam kelapa sawit besar atau nanti sudah besar, sapi dilepaskan di sana. Sapinya makan rumput di antara ini sehingga biaya untuk membasmi hamanya seperti kata Pak Bram tadi, membasmi hamanya dimakan oleh ini, khususnya rumput-rumput yang dimakan oleh sapi. Dan kotoran sapi menjadi pupuk. Ada lagi orang juga tumpang sari itu dibuat ditanam tanah barisan. Khususnya kalau tanahnya luas, ya tanah luas dan banyak angin, itu perlu ditanam pohon-pohon penyangga. Ya karena kalau tidak pada waktu angin kencang itu bisa tanaman utamanya seperti jagung ataupun cabai, tomat dan sebagainya itu bisa roboh di tiap angin. Ya. Jadi tujuan multi cropping atau tumpang sari ini selain untuk saling menguntungkan di dalam pendapatan, tetapi juga digunakan untuk melindungi tanaman utamanya. Ya, jadi makanya kita sejahtera dengan tumpang sari ini itu sudah bagus sekali judulnya, yaitu petani kalau dia menanam berbagai jenis tanaman pada satu lahan, maka apabila ada gangguan harga khususnya pada waktu panen, petani tidak dirugikan. Kalau dua-duanya naik, petani amat diuntungkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Daniel. Jadi ada multiple income di sini ya. Jadi saya ingin ke Dokter Hukom. Dokter Hukom, tadi telah disebutkan beberapa keuntungan, diantaranya itu bisa ada double multiple income. Kemudian tadi ada waktu, hemat waktu ya. Aturan nunggu cabai 3 bulan dihemat, nanti kemudian dilanjutkan. Kira-kira itu kalau saya perhatikan menurut Pak Bram tadi, itu cabai kan di bawah itu Pak yang nggak dapat, otomatis di tengah-tengah dia kan akan kurang mendapat asupan matahari ya, cahaya matahari itu Pak. Kira-kira itu secara akademis akan mengganggu pertumbuhan cabainya nggak itu Pak? Enggak. Ya. Baik Pak Rekson. Jadi untuk tipe pola tanam tumpang sari ini kan yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Daniel, kita menanam satu atau lebih jenis tanaman itu pada waktu yang bersamaan dan lokasi yang sama. Nah, jadi tujuannya itu untuk meningkatkan produksi yang optimal seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Bram. Tapi di samping itu manfaatnya sebetulnya dari tumpang sari itu manfaatnya untuk menjaga tingkat kesuburan tanah. Sebetulnya tujuan daripada
tumpang sari yang dilakukan oleh Pak Bram ini adalah intercropping. Jadi mestinya itu kita memperhatikan kepentingan interaksi antara jenis-jenis tanaman yang ditanam, ya, yang ditanam. Interaksi ini punya pengaruhnya untuk nanti memaksimalkan kerjasama antara jenis-jenis tanaman yang ditumpang sarikan, dan juga untuk meminimalkan masalah kompetisi yang terjadi di antara tanaman. Jadi kalau tadi diterapkan oleh Pak Bram yang kami lihat pada tayangan itu sudah bagus, karena sudah mengatur sistem jarak tanam dengan baik dari cabai dan tomat. Jadi tomat itu sudah ditanam duluan, baru cabai dari mengikutinya. Namun karena pengaturan jarak tanam itu sudah sesuai, makanya itu tidak terjadi nanti kompetitif pada waktu masa pertumbuhan. Nanti pada akhirnya sudah selesai panen tomat, baru tanaman cabai mulai masuk pada pertumbuhan vegetatif awal dan masuk pada fase generatif atau fase reproduktif, yang mana nanti dia tidak terganggu. Tetapi dari segi kesuburan yang ada pada lokasi yang sama, mungkin ada kesuburan nutrisi yang tidak termanfaatkan oleh tanaman tomat, itu bisa diserap oleh tanaman cabai, karena nanti dengan berkembangnya pertumbuhan semakin dewasa, stratifikasi akar itu makin berjalan terus dan bisa masuk pada area rhizosphere akar dari tomat yang ditinggalkan, dan di situ mungkin ada sisa-sisa nutrisi yang tidak diambil oleh tomat, itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman cabai. Jadi kalau untuk tanaman cabai yang di bawah tajuk dari tanaman tomat, sebetulnya dia masih aman, belum terganggu proses fotosintesis nanti untuk masuk pada fase generatif pembentukan bunga dan buah. Baik, terima kasih Dokter Hukum. Saya ingin ke Ibu Yohana. Ibu Yohana ini adalah pakar di bidang proteksi tanaman. Ibu Yohana, tadi Pak Bram telah menyebutkan beberapa keuntungan, Prof. Daniel juga menambahkan dan ditambahkan oleh Dokter Hukum. Nah, Ibu, kita coba melihat sisi lain. Kira-kira apa resiko, ya kalau boleh kita sebutkan, yang mungkin bisa terjadi dengan pola tanam tumpang sari ini, Dr. Yohana? Ya, terima kasih Pak Rekson. Harus diperhatikan untuk budidaya tanaman, kita harus memperhatikan walaupun itu tumpang sari menguntungkan, tetapi kita jangan menanam yang satu rumpun. Jadi kalau tomat dengan cabai itu dia satu famili, satu keluarga. Jadi hama ataupun penyakit pada tanaman tomat ada juga pada tanaman cabai, sehingga kita harus memperhatikan setiap saat untuk mencegah jangan sampai nanti terjadi ledakan hama ataupun penyakit yang dapat merugikan petani. Ya, tapi di sisi yang lain tadi Pak Bram menyebutkan keunggulannya adalah karena itu mereka berada dalam satu rumpun yang sama, sehingga misalkan dilakukan penyemprotan pestisida, maka dua-duanya tidak akan mengalami masalah karena mereka dalam satu rumpun, Bu. Ya, terima kasih Pak Rekson. Memang pada awal-awalnya tidak berbahaya, tetapi lama-kelamaan pasti ada efek juga. Dan penggunaan pestisida yang secara terus-menerus akan merusak tanah di seputaran lahan pertanian yang digunakan. Jangan kita berpikir bahwa pestisida itu merupakan obat.
pestisida itu adalah racun, sehingga berbahaya baik untuk manusia maupun lingkungan di mana kita berada. Yang paling penting harus dilihat bahwa tumpang sari itu perlu atau bermanfaat, membawa keuntungan bagi petani, tetapi jangan, saya sarankan untuk tidak menanam satu keluarga, karena sangat riskan. Nah, lama-kelamaan akan menjadi rusak juga. Dan saya tekankan sekali lagi, jangan menggunakan pestisida secara terus-menerus, karena akan menimbulkan kerusakan yang parah akibat dari munculnya ras-ras baru dari penyakit atau patogen, maupun munculnya biotipe-biotipe baru, jenis-jenis baru dari hama. Begitu Pak Rekson. Baik. Terima kasih. Ibu Yohana, saya tertarik dengan saran Ibu tadi bahwa sebaiknya bukan dalam satu famili yang sama gitu ya. Namun seandainya, kira-kira ada beberapa contoh tanaman nggak Bu yang mungkin dilakukan, mungkin Ibu memberikan contoh yang bagus dilakukan, artinya tumpang sari bisa dilakukan di luar dengan famili yang cukup jauh. Ya, karena yang kita harapkan, yang ditakutkan adalah ketika famili jauh tadi itu, apakah ini kan kebetulan sama gitu ya, sehingga mereka ada simbiosis yang tidak saling mengganggu. Nah, apakah seandainya tumpang sari dilakukan di luar famili yang sama, apakah itu tidak akan menyebabkan terjadinya simbiosis yang tidak saling menguntungkan, Bu? Barangkali Ibu bisa kasih contoh beberapa tumpang sari yang bisa dilakukan dengan famili yang sudah cukup jauh lah begitu. Ya, misalnya saja kita bisa tumpang sari cabai dengan kacang tanah, atau lebih tepat lagi dengan jagung. Nah, itu berbeda keluarga atau famili, Pak. Nah, nanti dihitung pertumbuhannya, waktu pertumbuhannya itu, sehingga tidak mengganggu tanaman tomat ataupun cabai dengan pertumbuhan dari tanaman jagung. Nah, tidak ada, karena jagung dan tomat maupun cabai itu bukan satu keluarga, sehingga hama maupun penyakitnya juga berbeda. Itu saran saya, Pak. Baik, Pak Bram, itu tadi adalah masukan dari Dr. Yohana yang mungkin Bapak perlu perhatikan juga ya. Ya, oke. Tadi kita Bapak lakukan tomat dan cabai, menurut Ibu Yohana jangan terlalu lama di sana. Sebaiknya dilakukan rotasi tanaman dengan famili yang tidak terlalu dekat, sehingga tidak terjadi resiko hama yang akan besar yang dihadapi. Kira-kira bagaimana menurut Bapak masukan dari Dr. Yohana tadi, Pak Bram? Mungkin bisa di-unmute dulu, Pak Bram. Nggak kedengaran? Ya, jadi memang selain tomat dan cabai, ada yang saya tanam juga kol dengan cabai. Jadi pertumbuhannya itu bagus, karena cabainya langsung lebih tinggi dan kolnya lebih berbuah, lebih berkembang itunya, daunnya. Jadi memang kita gunakan tumpang sari dengan tomat karena satu rumpun, tapi ada juga kita tumpang sari dengan sayur kol atau bunga kol. Karena yang kita tanam paling banyak itu memang cabai. Jadi cabai itu sekarang itu jadi tanaman favorit ya, karena harganya begitu tinggi. Jadi hampir semua petani sekarang cabai yang jangka waktu tanamnya agak lama, karena perlu perawatannya nggak terlalu jelimet atau terlalu repot. Baik, Pak Bram, sedikit lagi sebelum kita rehat sejenak. Ini yang saya menarik, ini kan dua jenis tanaman ya Pak ya, umurnya beda. Ya, satu umur 6 bulan, satu umur 3 bulan. Kan ini perawatannya kan berarti kan, misalkan ketika Bapak mau merawat tanaman tomat, apakah itu tidak akan mendapat resiko kepada tanaman cabenya, Pak? Misalkan, saya tadi, Bapak,
lakukan perawatan tertentu di atas nih ya, cabenya masih di bawah itu memang nggak mengganggu Pak ya? Memang pertumbuhannya yang cabai memang agak kurang dibanding dengan tomat. Karena tomat lebih tinggi, terus tapi di akhir tomat panen beberapa kali cabenya juga mulai tinggi, mulai berbuah. Jadi nggak terlalu beda banyak waktunya antara cabai dan tomat, tapi lebih dulu tomat berbuahnya, dan mungkin sesudah berbuah sekian lama dia akan mati. Oke, ini yang tadi ada sebuah istilah yang dikatakan oleh dokter hukum tentang kompetitif ya. Jadi ini kan kalau ditanam bersamaan saling berebut nutrisi tanaman yang ada di sana. Nah, tentu hal ini bisa disikapi dengan jarak tanam ya. Jarak tanam, dokter hukum mengatakan seperti itu. Bapak ketika tanam itu jarak antar tanaman ini berapa jauh Pak? Kurang lebih 20 cm, 25 cm. 20 cm, 25 cm ya? Artinya 25 cm ke cabai, kemudian 25 cm lagi ke tomat yang berikut. Ya, dokter hukum, beliau ini adalah ahli nutrisi tanaman ya. Kira-kira cukup nggak itu dokter hukum jarak itu sehingga aman bahwa kedua jenis tanaman yang tanam itu tidak akan berebut makanan, dan memastikan bahwa dengan jarak itu asupan unsur makro dan mikro itu tercukupin di kedua jenis tanaman itu, dokter hukum? Iya, jadi masalah tumpang sari itu adalah paling banyak menyangkut dengan masalah kompetitif terhadap nutrisi. Apalagi kalau menggunakan tanaman-tanaman yang memang tidak memiliki sinergis untuk saling bekerja sama untuk mensuplai nutrisi dan menjaga tingkat kesuburan tanah. Seperti kalau untuk cabai dan tomat kan sama-sama membutuhkan hara, tapi tidak ada satu yang bisa menyuplai. Nah, beda kalau kita tanam dengan jenis seperti yang leguminosa, umpamanya cabai dengan leguminosa atau tomat dengan leguminosa, kan itu ada yang bisa saling menyuplai atau dalam hal ini bisa bekerja sama. Jadi dari leguminosa bisa menyumbangkan nitrogen, dia bisa fiksasi N dari udara dan dia bisa menyumbang N pada cabai atau tomat. Tetapi untuk kalau tomat dan cabai sama-sama rakus unsur hara. Nah, dalam tumpang sari ini kita harus melihat jenis tanaman apa yang harus kita tumpang sari. Namun kalau seandainya menggunakan pola seperti itu dengan jenis tanaman yang memang seperti tomat dan cabai sama-sama dari satu famili dan memang sama-sama membutuhkan nutrisi, itu berarti bahwa kita harus mempertimbangkan berapa banyak hara yang akan diberikan kepada tanaman sehingga ada kecukupan. Tapi ada kelebihannya karena satu tanaman dipanen dia masuk pada masa reproduktif maksimal lebih duluan dan satu baru mulai muncul, dan seperti cabai baru masuk pada masa reproduktif maksimal. Nah, ini tidak mengalami stagnan karena tadi dikatakan bahwa cabai tetap reproduksi maksimal, optimal. Karena itu nutrisi yang diserap selain dari jatahnya di lubang tanam, dia juga punya akar makin hari makin berkembang dan bisa menjangkau nutrisi yang memang tidak dimanfaatkan lagi oleh tanaman tomat. Nah, ini adalah keunggulan-keunggulan yang terjadi. Namun yang paling penting adalah perhatikan nutrisi yang diberikan kepada tanaman. Karena kalau nutrisi tidak cukup, itu lalu berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas hasil yang akan diperoleh. Selain dari itu, kalau menanam tanaman dalam tumpang sari ini menyangkut dengan kompetitif, selain dari kompetitif terhadap nutrisi, dia juga mengalami kompetitif terhadap faktor-faktor tumbuh, ya seperti
penyerapan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Jadi kalau memang tajuknya makin besar dari antara tanaman yang ditumpang sarikan, nah ini berpengaruh. Apalagi kalau memasuki fase reproduktif dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh, nah ini berpengaruh terhadap proses fotosintesis karena nanti ada daun-daun yang sifatnya parasit. Jadi hasil fotosintesis itu hanya dimanfaatkan untuk proses pertumbuhan saja untuk organ-organ vegetatif karena energi yang dibutuhkan atau fotosintesis yang dibutuhkan untuk nanti masuk pada fase generatif untuk pembentukan bunga dan buah itu tidak cukup. Makanya terjadi gejala-gejala atau fenomena fisiologi seperti rontok bunga ataupun rontok buah ataupun pertumbuhan buah yang tidak abnormal dan ini menyebabkan tidak layak pasar. Jadi harus memperhatikan kondisi-kondisi ini. Ya, itu yang menarik, Pak. Yang saya ingin tanyakan tadi Bapak sebutkan tadi ada kompetisi terhadap nutrisi dan sinar matahari ya. Jadi pertanyaan tadi adalah jarak 20-25 cm itu kira-kira cukup nggak, Pak, untuk memberikan syarat tumbuh bagi tumpang sari ini kedua-duanya sehat, Pak? Iya, yang dibuat oleh Pak Bram itu sudah cocok karena sudah mengikuti aturan-aturan praktis ya? Penggunaan jarak tanam pada tomat dan cabai yang benar. Jadi kalau tomat itu kan jarak tanamnya sekitar 50 kali 40 ya senti, sedangkan kalau cabai itu kan sekitar ya 60 kali 40 atau 40 kali 80. Itu tergantung dari kondisi situasi iklim juga ya. Jadi aturan yang dibuat oleh jarak tanam yang dibuat oleh Pak Bram itu ya sudah masuk. Nanti dapat pengalaman, Pak Bram bisa dapat pengalaman ketika melakukan secara berulang-ulang, lalu bisa tahu oh ternyata kalau kita pakai jarak tanam ini kita dapat produktivitas yang lebih baik. Nah itu adalah pengalaman. Jadi petani itu biasanya mendapatkan pengalaman untuk tingkatkan produktivitas dan kualitas hasil itu dari hasil yang didapat setiap saat itu. Nah itu merupakan ilmu yang memperkaya seorang petani dalam berbisnis. Seperti itu. Baik, ini menarik. Berarti tumpang sari ini juga bisa menambah efektivitas tanah itu akan lebih penggunaan lahan itu akan lebih efektif dengan ada karena tadi jarak tadi itu di antara sela-selanya itu dapat digunakan tanaman yang lain ya. Baik, saya ingin sedikit agak mendalami sebelum kita rehat. Saya ingin Pak Bram, kan selama 3 bulan tadi kan ada 2 tanaman dalam satu lahan itu Pak Bram ya. Di atas itu adalah tomat yang sudah cukup tinggi, lalu kemudian di bawahnya itu adalah cabai, dan asumsi kita adalah berarti ada semacam sedikit, saya tidak tahu, mungkin jarak tadi akan mempengaruhi, sinar matahari akan terhalang ke tanaman cabai yang ada di bawah. Pertanyaan saya tadi, selama 3 bulan sebelum tomatnya itu kita potong, kira-kira pertumbuhannya itu kalau secara teori kan akan tumbuh kutilang katanya, kurus tinggi langsing karena asupan sinar mataharinya itu berkurang. Kira-kira dalam 3 bulan itu kalau Bapak bandingkan tanam cabai tanpa tumpang sari dengan tanam cabai dengan tumpang sari, kira-kira ada perbedaan nggak Pak? Pohonnya? Ada memang. Jadi karena masa panennya tomat itu lebih cepat dengan cabai, jadi otomatis dia akan lebih tumbuh lebih dulu, lebih tinggi, nanti baru berikut. Nanti begitu tomatnya sudah mulai tidak berbuah, cabainya yang menyusul untuk berbuah. Tapi sementara sebelum tomatnya itu kita buang ininya, memang cabainya sedikit ini ya, sedikit menderita ya, juga sedikit ya, terlambat. Agak lambat ya. Baik. Pemirsa, diskusi kita semakin menarik, tapi kita akan rehat sejenak dengan sebuah tayangan berikut ini. Kismis dan apel kering adalah tambahan yang enak ke sarapan sereal. Tidak hanya menambahkan kerenyahan yang manis, mereka juga dapat menurunkan resiko Anda terhadap kanker pankreas.
Menurut studi kesehatan Adventist, para individu yang sering memakan buah-buahan kering memiliki 1/5 resiko kanker pankreas dibanding mereka yang jarang memakannya sama sekali. Coba taburkan beberapa blueberry kering ke salad Anda saat makan malam, atau cemil 1 aprikot kering untuk memuaskan Anda yang suka makanan manis. Sering menikmati buah-buahan kering adalah keuntungan abadi lainnya. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita yang semakin menarik ini dengan beberapa narasumber kita, yakni Bapak Bram Ander dari Bandung. Beliau ini adalah praktisi pertanian yang menerapkan pola tanam tumpang sari, tomat dan cabai. Dan bersama kita juga ada 3 narasumber akademisi, Profesor Daniel Saputra, Dr. Hukum, dan Dr. Yohana Taribuka. Beliau ini adalah para akademisi dari Universitas Sriwijaya, Prof. Daniel, dan Patimura untuk Dr. Hukum dan Dr. Yohana. Jikalau ada pertanyaan yang hendak disampaikan, boleh disampaikan melalui chatting room atau media yang saudara gunakan. Nanti kita akan sampaikan kepada para narasumber kita di sini tentang tumpang sari ini. Tumpang sari ya. Sementara itu kita akan lanjutkan diskusi kita. Jikalau saudara ada pertanyaan yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Dan kami nanti akan tanyakan ke para narasumber kita ini. Saya ingin ke Pak Bram nih. Harga cabai sekarang lagi tinggi, Pak ya. Bapak udah tanam, udah panen cabai sekarang atau lagi panen tomat nih, Pak? Tomat baru panen tomat, cabainya belum. Kan 1 bulan lagi. 1 bulan lagi ya, wah. Gimana harga tomat sekarang, Pak Bram? Lumayan bagus. Lumayan Jadi, bagus ya. Kalau kita jual ke pengepul memang lebih murah. Kurang lebih 5.000 lah 1 kilonya. 5.000. Tapi kan mereka ngambilnya di 1 ton, 1,5 ton gitu. Jadi itu kalau seandainya ini kan sekarang lagi tomat 5.000 tuh, lumayan bagus tuh, Pak. Kadang-kadang kan tomat ini harganya kadang-kadang 2.000. Petani mengeluh jadinya. Saya ingat dalam tayangan tomat beberapa waktu yang lalu, petani mengeluhkan tentang harga yang kadang-kadang sukar diprediksi. Bapak kira-kira punya tips nggak, Pak? Gimana untuk supaya Bapak itu panen pas harga bagus gitu? Gimana itu, Pak? Kalau kami lakukan, kita hubungi teman-teman aja. Ya, apakah teman-teman yang perlu tomat kita kirim. Ya, tapi Pak, kalau mereka kan nggak banyak, paling 10 kilo, 20 kilo. Tapi kalau banyak teman, ya lumayan juga, bisa menutupi. Oke. Tapi apakah ada sebuah teknik yang untuk ini kan tomat ini kan panennya itu hanya 4 kali, Pak ya. Dan supaya panennya ini pas pada harganya itu, misalkan sekarang harga masih kurang bagus nih, kita mau mungkin 2 minggu lagi supaya panen gitu. Ada bisa ditunda nggak, Pak? Karena tomat ini kan nggak tahan lama itu. Tapi supaya kita coba sedikit undur panennya, gimana itu, Pak? Jadi waktu harga tomat jatuh murah, kita belum potong itu pucuknya tomat. Kalau kita potong, dia akan keluar semua buahnya dan cepat habis produksinya. Jadi begitu harga tomat naik, baru kita potong. Jadi bisa menunda waktu untuk berbuahnya tomat itu. Oh, oke. Jadi itu bisa diakalin dengan potong apanya, Pak? Itu pucuknya ya? Pucuknya kita potong, langsung berbuah itu. Lebih lebat. Oke. Jadi itu potong pucuknya itu biasanya yang itu tomat sebenarnya mulai berbuah itu di umur berapa sih, Pak? Kurang lebih sekitar 2 bulan ya, 2 bulan lebih lah. Jadi tapi kan masih hijau itu. Masih hijau ya. Begitu kita potong, itu bisa sampai 5-6 bulan itu berbuah, panen, kita panen. Wah, pemirsa, kita dapat sebuah tips menarik ini dari Pak Bram ini ya. Mereka bisa kendalikan waktu panen ya dengan sebuah teknik potong pucuknya katanya ya. Saya ingin ke Profesor
Daniel ini. Prof, ini gimana nih Prof? Ini harga ini selalu jadi masalah. Gimana Prof? Sekarang kebetulan bagus tuh ya. Harga cabai bahkan sekarang sampai 140, 150 ribu itu. Ini kalau saya punya cabai ini bagus nih sekarang nih. Mudah-mudahan kita doakan Pak Bram sebulan lagi harga cabai waktu beliau akan panen, harga cabai masih tetap di harga yang begini ya Pak Bram ya. Nah ini gimana nih Prof? Ini ada nasihat Pak Prof nggak tentang gimana supaya panen itu dapat harga bagus? Baik, terima kasih. Jadi memang kegiatan apapun itu tetap yang menentukan adalah pasar, ya. Ekonomi kata, economic will prevail no matter what. Jadi pasar ekonomi yang akan menentukan, ya. Produksi kita setinggi apapun, tapi kalau kata pasar dia tidak mau beli, sia-sialah segala kegiatannya. Jadi kita perlu belajar tentang pasar. Jadi Pak Bram ini 1 bulan lagi dia sudah ngintip. 1 bulan lagi sudah bulan puasa di mana permintaan cabai akan tinggi. Jadi ini strategi yang seperti itu yang mesti kita pelajari. Yang kedua, jadi cabai dan tomat ini sebetulnya produk komplement, saling melengkapi. Jadi ini adalah produk pangan yang saling melengkapi itu cabai, tomat, bawang merah atau bawang putih. Jadi kalau orang bikin sambal, orang Indonesia ini hampir selalu makan sambal. Makan sambal itu cabai, bawang, tomat biasanya. Jadi kalau harga cabai naik, harga tomat ikut terkerek. Ya. Jadi kalau di pasar kita kalau tomatnya mutu sedang di pasar di Palembang mutu sedang itu sekitar 10.000. Yang mutu bagus 20.000. Ya, jadi harga tomat ikut terkerek ke atas dengan harga cabai yang naik. Kenapa? Karena cabainya mahal, orang menambah sambelnya dengan tomat yang lebih banyak dan bawang yang lebih banyak. Ya, jadi harga bawang juga ikut naik. Ya, nah jadi ini yang mesti dipelajari. Jadi siklus ini mesti kita hati-hati. Begitu nanti selesai Lebaran, itu juga akan turun harganya. Ya. Di mana sekarang orang ini akan naik, begitu orang tahu dia akan produksi banyak, tapi perhatikan panennya setelah Lebaran. Panen setelah Lebaran, permintaan sudah turun, harganya akan turun. Nanti pada waktu Natal baru naik lagi. Ya, jadi kita mesti memperhatikan di Indonesia, pasar Indonesia itu adalah hari-hari besar keagamaan itu permintaan selalu tinggi. Ya, biasanya pada hari-hari besar keagamaan kita orang Indonesia senang berkumpul-kumpul dan selalu makan-makan. Dan di mana permintaan akan produk-produk pertanian itu akan naik. Jadi ini yang mesti kita perhatikan. Tahun baru, Natal, ya, nanti kalau Februari itu Imlek, ya, dan kemudian Lebaran. Nanti juga setelah itu 1 bulan kemudian setelah Lebaran adalah Lebaran Haji, itu juga tinggi, ya. Di tempat lain tidak ada orang rame-rame Lebaran Haji, tapi di Indonesia kalau Lebaran Haji juga orang rame-rame, ya. Atau kita mesti lihat kalender hari libur Indonesia. Kalender hari libur Indonesia ada cuti-cuti bersama itu orang jalan-jalan, makan-makan, permintaan juga akan naik. Mesti kita perhatikan. Jadi jangan kita tidak boleh hanya menanam saja, tapi tidak melihat pasar. Ya, nah sering sekali petani kita seperti itu, dia menanam. Jadi inilah fungsinya. Di desa-desa kita mengajarkan kelembagaan petani itu ditingkatkan sehingga bisa mengatur pasar, ya. Atau juga seperti yang kata Pak Bram, kita hubungi teman-teman. Jadi kita sudah bicarakan juga di sini beberapa waktu yang lalu, kita pasarkan juga lewat online. Sekarang ya, kita layani minimal pembelian 5 kilo untuk pasar sekitar, kalau seperti Pak Bram di Bandung, Kabupaten Bandung. Ongkos kirim ditanggung oleh yang membeli. Ya, kalau 10 kilo, nah mungkin ongkosnya ditanggung oleh yang jual, begitu. Jadi strategi pemasaran seperti itu yang mesti kita buat sedemikian rupa. Ya, jangan kita hanya terpaku pada satu tempat kita menjual. Karena kalau begitu satu tempat kita menjual, dia tidak mau ambil, produk kita juga akan jatuh. Ya, kemudian asosiasi kita di desa-desa ini perlu diatur sedemikian rupa supaya jangan panen bersamaan. Kalau panen bersamaan, semuanya pasarnya dibanjiri.
Tapi kita gilir, hari ini saya panen, 3 hari lagi giliran si B, 3 hari lagi giliran si C. Sedemikian rupa ada pergiliran panen, ya, pasar itu stabil harganya, ya. Jadi hal-hal seperti ini kita mesti perhatikan agar produk pertanian dari petani kita ini harganya tidak seperti roller coaster naik turun sedemikian rupa yang membuat petani menjadi rugi akhirnya. Baik, terima kasih Prof. Kita ke Pak Bram nih. Pak Bram katanya mau panen sebulan lagi, memang diatur tuh Pak ya, supaya panen pas menjelang Lebaran nih Pak Bram. Iya, betul. Wah, ternyata Pak Bram ini cabai dan bawang merah saya tepat itu waktu Lebaran. Ternyata sebelum kita disampaikan Prof, Pak Bram sudah mendapat memikirkan idenya Pak Prof ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan ketika Pak Bram panen nanti harga sedang bagus-bagusnya itu ya sekarang. Baik, saya ingin ke Pak Bram lagi nih. Pak Bram, selama tanam itu kan 3 bulan tomat, kemudian 6 bulan cabai. Pak Bram ada masalah apa di hama? Karena di sini ada Dr. Yohana Taribuka, barangkali bisa kasih masukan juga. Kira-kira hama apa yang sering Bapak alamin ketika melakukan pola penanaman tumpang sari, cabai dan tomat ini, Pak Bram? Banyak kan itu di daun dari tomat yang sering kena hama itu. Kalau cabai kelihatannya lebih kuat. Oh, bukannya cabai bukannya justru cabai lebih rentan dengan hama. Jadi ada satu hama yang bikin tomat itu daunnya jadi hitam. Daunnya jadi hitam ya. Terus Bapak untuk mengatasi? Jadi kita untuk mengatasinya kita semprot khusus yang di hitamnya itu supaya tidak menjalar dan dapat diatasi dengan cara begitu. Atau setelah kita semprot yang di hitamnya itu sedikit saja kita potong yang hitam supaya tidak, tapi memang itu juga tidak menular ke yang lain, cuman karena ada seperti lalat gitu yang bikin daunnya itu hitam. Jadi kita semprot khusus yang ada hitamnya itu, lalu kita potong. Kalau cabai Pak, Bapak menghadapi masalah apa di cabainya? Kalau cabai sih normal aja, normal saja ya. Menjaga sebelum ada hama. Oke. Dokter Yohana. Sebelum ada hama datang kita sudah pupuk daunnya supaya daunnya lebih kuat. Dokter Yohana barangkali bisa kasih masukan kira-kira untuk mengatasi ini. Dan tadi ada bercak-bercak hitam katanya di daun tomat itu apa itu Bu, dan bagaimana caranya untuk meminimalisir serangan hama tersebut? Ya, pada tomat itu ada beberapa jenis hama. Misalnya saja pada yang pertama tuh ulat tanah. Nah, ciri khas dari ulat tanah ini warna coklat tua dengan ciri panjang tubuhnya itu 2-3 cm. Kemudian ulat ini dia biasanya menyerang atau memotong pangkal batang maupun merusak. Dan kalau sudah memotong pangkal batang dari tanaman, tentu saja tanaman tomat ini akan mati. Nah, itu ada juga di tanaman cabai. Satu jenis ulat ini dia berada pada tanaman cabai maupun tanaman tomat. Kemudian kalau kita untuk jenis hama ini bisa kita kendalikan dengan memungut atau mengambil larvanya pada sore hari atau pada malam hari. Kalau biasanya petani itu sering atau suka sekali menggunakan pestisida untuk penyemprotan. Nah, kemudian ada juga ulat buah. Ulat buah ini dia biasanya itu menyerang buah, kemudian pangkal batang tanaman maupun juga daun. Nah, biasanya buah-buah yang terserang itu akan berlubang. Nah, untuk mencegah hama ini biasanya
dilakukan juga mengambil dengan secara mekanik, tetapi lebih banyak itu menggunakan, kalau sudah terlalu banyak, biasanya itu dilakukan penyemprotan. Tetapi kalau kita lebih saya sarankan untuk menggunakan pestisida nabati. Di seputaran kita itu ada jenis-jenis tanaman, misalnya saja nimba dan lain-lain, itu kita bisa, atau serai, atau jahe, bawang putih, kita bisa gunakan sebagai pestisida nabati yang bisa digunakan untuk menyemprot hama-hama pada tanaman. Nah, yang terjadi pada tanamannya Pak Bram itu sejenis kutu yang biasanya mengeluarkan cairan yang biasanya itu dikerubuti juga oleh semut. Nah, biasanya akibat dari kotoran-kotoran dari hama ini, permukaan daun atau pucuk-pucuk itu menjadi hitam. Nah, itu cairan dari hama tersebut yang dikeluarkan oleh hama sehingga menyebabkan tanaman itu menjadi kotor. Nah, kalau saya sarankan sebaiknya digunakan pestisida nabati. Tumbuk saja serai, kemudian direndam semalam, disaring, kemudian ditambahkan sedikit deterjen, nanti ada perbandingannya, lalu disemprotkan pada pagi hari atau sore hari. Kira-kira demikian dari saya, Pak Jackson. Baik, terima kasih. Ini waktu kita sudah tinggal sedikit ini, tapi saya ingin membahas kembali tumpang sari. Prof. Daniel tadi menyebutkan beberapa jenis tanaman yang bisa ditumpang sarikan, bahkan juga kepeternakan ya. Nah, tadi Dr. Yohana menyebutkan sebaiknya itu dengan famili yang jauh ya, dengan famili yang jauh. Karena ada resiko yang mungkin dapat terjadi jikalau seandainya resikonya itu agak dekat. Nah, saya tertarik dengan demografi Indonesia yang pada umumnya itu sekarang ini banyak menggunakan menanam tanaman keras, Bapak. Misalkan kelapa sawit atau pohon kelapa gitu ya, atau pohon apalagi coklat, macam-macam yang memang dia tinggi di atas, dan biasanya kita masih kurang memanfaatkan lahan yang di bawahnya ya untuk tumpang sari, padahal lahan itu begitu luas, dan seandainya itu bisa dimanfaatkan, saya yakin produktivitas pertanian Indonesia akan semakin meningkat. Tapi alasannya itu sangat klasik, bahwa memang ketika tanaman sudah tinggi, tanaman keras ini sudah tinggi, maka itu akan menghalangi sinar matahari ya, sinar matahari ke tanaman yang di bawahnya. Nah, saya tertarik dengan keadaan demografi Indonesia yang sekarang ini banyak menggunakan menanam tanaman keras. Apakah memungkinkan kita melakukan tumpang sari tanaman keras dengan tanaman hortikultura di sini, Pak? Mungkin saya mulai dengan Prof. Daniel dulu, nanti sebelum ke para akademisi kita yang lain. Gimana menurut Prof? Baik, terima kasih. Jadi tadi pada awal sudah saya singgung, jadi Pak Hukom tadi nyebutnya intercropping. Jadi pada umumnya yang banyak dilakukan orang tumpang sari tanaman keras, tanaman tahunan ya, tanaman tahunan dengan hortikultura atau tanaman yang 1 tahun ya, itu adalah pada waktu tanaman tersebut baru ditanam, tanaman utamanya. Jadi misalnya karet atau sawit, itu pada waktu dia masih kecil, jarak tanamnya kan antara 8 meter ya, sekitar 8 meter, ya 8 kali 6, itu kan diantaranya itu terbuka, ya terbuka, dan ini bisa dimanfaatkan. Jadi tadi saya sudah kasih contoh di Sumatera Selatan, para petani Sumatera Selatan sering memanfaatkannya untuk menanam nenas. Nenas kan sekitar 1 tahun, 8 bulan sampai setahun dia panen. Ya, jadi mereka bisa tanam nenas sekitar 3 tahun. Begitu tanaman sawitnya sudah besar atau tanaman karetnya sudah besar dan naungan, produksi nenasnya juga sudah
turun, ya mereka akan berhenti menanam nanas. Ada lagi memang tanaman-tanaman tertentu yang memerlukan naungan. Itu memang bersimbiosis. Di Sumatera Selatan tidak ada orang yang menanam duku di dalam kebunnya yang tanpa durian. Ya, kenapa? Dukunya kalau tanpa durian tidak subur. Jadi tadi ya sudah dikatakan oleh Pak Ukom, akarnya ini saling bersimbiosis. Ada sari tanaman yang bisa diambil oleh satu jenis tanaman secara banyak, tapi dia tidak bisa menggunakan banyak. Itu dibagi dengan tanaman lainnya. Ya, ada lagi juga tanaman-tanaman tertentu seperti kopi, ya di sini itu mesti ada mereka nanamnya ini lamtoro, ya leguminosa. Itu juga tanaman kopi itu selalu dia setiap beberapa meter ditanami tanaman lamtoro, ya. Atau seperti coklat tadi itu perlu tanaman yang tinggi, ya, tapi cahaya masih bisa masuk, ya. Karena kalau coklat itu sekitar 3 ke 4 meter, ya, tinggi pohonnya. Tetapi kalau misalnya duku, ya, atau apa lebih tinggi, itu bisa di bawahnya bisa kita manfaatkan untuk tanaman yang lain. Jadi kalau kalau kita mau betul-betul bertanam perkebunan, kita mesti memikirkan itu, ya. Banyak memang dulu di kita, nenek moyang kita di sini berkebun ya asal tanam saja, ya. Tetapi kalau kita betul-betul mau bertani secara perkebunan, kita sudah mesti merencanakan. Kalau kita nanam sawit, tanaman apa yang bisa tumbuh di bawahnya. Tapi kalau sawit mungkin relatif susah karena pertemuan tajuk daunnya ini sedemikian rapatnya, ya, sehingga di bawah cahaya matahari pun kurang, rumput pun sudah berkurang, ya. Leguminosa itu kacang-kacang ditanam pun sudah mulai habis, ya, tinggal hanya rumput-rumput kecil. Makanya untuk sawit itu biasanya ditumpang sarikan dengan ternak, ya, bisa sapi, bisa kambing, ya, yang masih bisa memakan rumput-rumputan yang ada di bawah pohon sawit, dan kotoran hewan ini bisa menjadi pupuk juga untuk si kelapa sawit, ya. Tapi kalau misalnya seperti kalau karet juga sudah agak susah, ya, karena terlampau rapat. Tapi kalau tanaman-tanaman lain seperti yang saya katakan tadi, duku dengan durian, ya, atau coklat dengan duku, coklat dengan durian yang relatif tinggi, itu bisa kita gunakan untuk tumpang sari untuk tanaman tahunan. Kalau misalkan anggap nih kelapa sawit dengan bayam di bawahnya yang hanya 3 bulan itu, kira-kira mungkin nggak itu, Prof? Bisa, kalau tanamannya masih di bawah 3 tahun, sawitnya kan masih belum rimbun sekali, ya. Sehingga di antara ini pun juga merupakan suatu strategi yang bagus. Kenapa? Karena pada waktu kita mulai menanam sawit, di antara sawit ini kan banyak rumput, ya, banyak gulma. Sehingga kalau kita mau memupuk sawitnya, ini pupuknya ikut dimakan oleh rumput. Tapi kalau kita manfaatkan untuk bertanam sayuran atau bertanam, mungkin lebih dianjurkan tanam kacang. Kacang, ya, okay. Kacang-kacangan, karena kacang-kacangan ini tadi dia bisa mengambil nitrogen dari udara dan menghasilkannya jadi N di bawah, jadi urea. Jadi mengurangi keperluan pupuk urea bagi tanaman sawit kita. Ya, jadi bisa tidak mesti kacang tanah, tapi bisa kacang panjang, buncis, pokoknya leguminosa. Ya, makanya di perkebunan besar, ya, yang tidak ini mereka nanamnya kacangan itu, ya, yang merambat sekalian untuk menutupi rumput-rumput sehingga rumput-rumput juga mati. Si kacangan ini dia akan menghasilkan N, dia bisa mengambil N2 dari udara dan membuat tanahnya lebih subur. Tapi kalau mau dimanfaatkan, dianjurkan memang lebih baik leguminosa, ya. Kalau bayam kan dia nanti justru mengambil N, pupuk yang kita berikan ke sawitnya juga dimakan oleh bayam. Tapi kalau kacang tanah, ya, kedelai, kacang hijau, buncis, kacang panjang, ya, itu dia bisa membantu menyuburkan tanah di perkebunan sampai mungkin 2 atau 3 tahun sawit kita di pada tajuknya sudah mulai besar. Tanaman yang diantaranya ini kalau yang kita tanam itu sudah kurang subur lagi karena kurang mendapatkan sinar matahari.
Baik, terima kasih Prof. Waktu kita sudah sangat mendekat. Saya ingin ke Pak Bram ini. Pak Bram, wah ini sebentar lagi sekarang sedang panen tomat, sebentar lagi akan panen cabai ya. Ini Pak Bram di bagian akhir ini dari pengalaman Bapak tanam hortikultura ini ada yang ingin Bapak sampaikan Pak di bagian akhir ini kepada para pemirsa yang mungkin akan terinspirasi dengan tayangan kita ini untuk mencoba melakukan pola tanam tumpang sari ini Pak Bram. Ya. Jadi kalau buat rumah tangga saya rasa nggak perlu tanah yang luas-luas, tanah ada sekitar rumah kita aja kita tanam kurang lebih 10 pohon aja sudah mencukupi untuk kebutuhan di rumah tangga itu. Jadi bisa mengirit dari belanja di pasar untuk tomat dan cabai. Baik, terima kasih Pak Bram. Waktu kita, Pak pemirsa sekalian, waktu kita sangat terbatas. Kita akan segera akhiri. Terima kasih atas partisipasi para narasumber kita yang sudah ada di sini. Terima kasih Prof. Daniel. Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Ibu Yohana Taribuka dari Ambon, Dokter Hukum juga Pak dan Pak Bram ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita dalam pelayanan. Mudah-mudahan tayangan kita malam ini akan memberikan inspirasi bagi para pemirsa Indonesia sekalian, di mana kita dapat melakukan banyak hal di tanah kita. Mungkin kita bisa tetap bertanam 1 atau 2 jenis tanaman yang sementara dalam waktu yang bersamaan, sehingga panennya itu bukan hanya sekali, tapi bisa beberapa kali. Semoga siaran kita malam hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Tuhan memberkati. Sampai bertemu pada waktu dan jam yang sama minggu depan. Selamat malam.